beberapa organisasi semua NGO ataupun ormas-ormas juga selamat datang di kegiatan kita diskusi refleksi tahun ini. Nah, mungkin saya akan banyak mengulas juga soal situasi kekinian yang dihadapi oleh rakyat kita hari ini melalui mesin politik pelintasannya, yaitu rezim yang katanya boneka hari ini. Tapi kita akan banyak ulas juga soal ini. Nah, mungkin saya tidak panjang lebar, saya mulai saja untuk ini karena juga soal waktu yang diberikan oleh kawan moderator tadi. Nah, di beberapa makalah yang sudah disebar kepada semua kawan-kawan, memang kalau kita melihat soal bahwa negeri kita hari ini adalah negeri yang sangat kaya raya. Semua daripada sumber daya alam dan mineral itu dipunyai oleh Indonesia. Tapi rakyatnya sampai hari ini miskin, terbelakang, tertindas oleh situasi rezim pemerintahan yang tidak pro terhadap kepentingannya. Bisa kita lihat, Indonesia memang sangat punya keberagaman kekayaan alam di Indonesia. Misalnya salah satunya soal garis pantai terpanjang di dunia, soal tambang, minyak, gas, dan mineral yang terkandung di dalamnya memang sangat kaya raya di negeri kita. Tapi memang rakyat kita hari ini itu tidak merasakan satu hal yang menarik daripada kekayaan alam kita, kekayaan yang dimiliki oleh negeri kita saat ini. Nah, tapi memang dalam hal melihat soal sejarah, dalam hal juga di masyarakat Indonesia, masyarakat kita sampai hari ini dikenal oleh masyarakat berlawan, masyarakat pejuang, masyarakat petarung. Karena memang belajar daripada pengalaman sejarah yang sudah sangat lampau, beberapa pengalaman sejarah yang rakyat kita memang sudah ditindas, sudah dijajah beribu-ribu tahun oleh bangsa-bangsa asing. Ini memunculkan satu penderian bagi rakyat kita untuk selalu berlawan. Kita bisa lihat misalnya di beberapa media dari beberapa tahun belakangan ini, memang di semua level tingkatan daerah dan di semua sektor, baik itu petani, buruh, kaum miskin perkotaan, mahasiswa, itu menggelorakan bagaimana perlawanan yang harus dimunculkan kepada sistem pemerintah yang tidak pro rakyat hari ini. Nah, itu mungkin salah satunya. Jadi memang kesimpulannya juga bahwa negeri yang kita memiliki persatuan nasional yang kuat dari seluruh kelas yang ada di dalamnya. Bisa kita lihat dalam hal yang juga diulas oleh kawan tadi soal bukti bahwa masyarakat kita itu adalah bersatu, dan salah satunya melalui revolusi 1945. Bagaimana gerakan rakyat dari semua sektor berkumpul, bergabung, berfront untuk melakukan gerakan pembebasan secara nasional di Indonesia. Gitu. Tapi di beberapa bacaan juga di kawan-kawan juga di Front Perjuangan Rakyat, mungkin nanti saya akan ulas juga di mana letak perbedaan antara sistem kapitalisme yang berlaku saat ini di Indonesia ataupun sistem yang kategorinya adalah setengah feodal ataupun setengah kolonial ataupun setengah jajahan yang terjadi di Indonesia. Nah, karakter sistem setengah jajahan di Indonesia lahir memang karena dominasi imperialisme di internasional. Dominasi imperialisme di internasional dalam hal ini Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dunia Kedua itu melakukan praktik monopoli internasional, baik pembagian dunia di antara negara mereka, baik pembagian dunia di antara kepentingan ekonomi Amerika dan beberapa sekutunya. Itu telah terjadi di beberapa belahan dunia. Salah satunya juga terjadi di Indonesia yang kategori saat ini negara setengah jajahan. Kenapa disebut sebagai negara setengah jajahan? Kalau kita melihat daripada sejarahnya, bahwa memang pasca setelah terjadinya konferensi Meja Bundar di tahun 1949, itu adalah salah satu puncak bagaimana dominasi imperialisme dalam Amerika Serikat menjadikan Indonesia sebagai negara yang sepenuhnya mereka setir secara kepentingan politiknya melalui kebijakannya. Karena memang di puncak daripada konferensi Meja Bundar
yang memang beberapa juga sejarah juga menggambarkan bahwa memang di sini adalah bentuk daripada sistem setengah jajahan yang terjadi di Indonesia. Misalnya kita bisa lihat beberapa perjanjian yang isinya di Konferensi Meja Bundar, yang memang itu disetujui oleh para pemimpin kita, dalam hal ini Syahrir dan Hatta, melalui Konferensi Meja Bundar di Vienna. Itu salah satu perjanjiannya kan, Indonesia harus mengembalikan beberapa perusahaan-perusahaan milik sekutu daripada Amerika Serikat yang tidak diberikan oleh Indonesia pada saat itu, yang ditetapkan dalam Konferensi Meja Bundar adalah milik daripada Jerman, blok Jerman dan Jepang. Tapi selebihnya itu yang kategori termasuk dalam hal sekutu Amerika itu harus diberikan kembali kepada mereka. Itu salah satu perjanjian, sehingga itu mengisyaratkan bahwa negeri kita sepenuhnya setengah jajahan ataupun setengah feodal. Betul kita merdeka dari Sabang sampai Merauke, tapi penguasaan terhadap sumber-sumber agraria, sumber-sumber mineral dalam bumi Indonesia itu bukan Indonesia yang kuasai, bukan mayoritas rakyat yang menguasai sampai hari ini. Nah, begitupun misalnya Indonesia harus mengganti rugi dalam satu juga isi perjanjian tersebut. Indonesia harus mengganti rugi akibat perang yang ditimbulkan oleh rakyat Indonesia terhadap pihak kolonial, dalam hal ini pemerintah Belanda, kurang lebih sekitar $180 Amerika. Jadi pada saat ini Indonesia sudah mengalami utang yang sangat besar pada tahun 1949. Nah, itu yang ditanggung oleh rakyat pada hari ini. Nah, bicara soal setengah feodal, lalu karakter sistem di Indonesia. Kalau macam kita lihat setengah feodalnya, saat ini memang monopoli tanah itu masih sangat mayoritas di Indonesia. Mesin pelintasan pemerintah hari ini melalui monopoli tanah itu masih sangat mayoritas di Indonesia terjadi. Karena memang salah satu tugas daripada Orde Lama di era Soekarno, pada saat Orde Lama, memang tugasnya adalah menghancurkan sistem feodalisme melalui produk pemerintahannya, tapi itu tidak selesai. Setelah itu digantikan oleh rezim boneka yang Orde Baru yang pro terhadap investasi modal asing. Disinilah sebenarnya beberapa letak. Kenapa misalnya kalau macam kawan-kawan FPR menganggap situasi negeri hari ini adalah dominasi daripada sistem setengah feodal dan setengah jajahan. Iya, setengah jajahan karena birokrasi pemerintah kita hari ini itu selalu pro terhadap kepentingan imperialis, kepada pro terhadap kepentingan kapitalis internasional. Bisa dilihat daripada beberapa produk-produk kebijakannya, mulai dari Orde Baru sampai hari ini, beberapa undang-undang penanaman modal asing yang pro terhadap investasi luas-luasnya untuk kepentingan imperialis dan tuan tanah dalam hal ini pemodal besar internasional ataupun nasional itu terjadi di Indonesia. Nah, juga kita bisa lihat misalnya beberapa pabrik-pabrik juga internasional yang ada di yang terlibat aktif dalam hal produksi merampok sumber kekayaan alam ataupun sumber daya alam yang sangat kaya raya di Indonesia. Mengapa misalnya ada perbedaan pandangan dari misalnya kawan-kawan di Front Perjuangan Rakyat sendiri dalam hal melihat sudut pandang secara teoritik mengenai situasi sistem hari ini antara setengah feodal dan setengah jajahan di Indonesia ataupun kapitalis yang coba digambarkan oleh Bung Anto tadi. Memang kalau macam kita lihat Indonesia karakter dominasi daripada kapitalis di dalam negeri saat ini tidak muncul semayoritas seperti yang dialami oleh penindasan rakyat hari ini. Karena memang kalau macam kita lihat karakter daripada sistem kapitalis, ini bukan soal Indonesia ataupun bukan Indonesia ya. Kita bisa lihat karakter kapitalis yang berlaku dalam sistem kenegaraan di suatu negara. Kita bisa lihat contoh-contohnya, misalnya salah satunya adalah mayoritas rakyat yang ditindas itu adalah kaum buruh di Indonesia. Tapi ini tidak terjadi.
yang mayoritas ditindas oleh sistem pemerintah reaksi hari ini, itulah kaum tani yang jumlahnya sangat mayoritas di Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah sistem dalam hal produksi di suatu negara itu adalah bukan lagi semi processing ataupun setengah jadi, tapi dia sudah merangkak kepada satu produksi yang skala besar, yaitu dalam hal memproduksi barang siap jadi. Ini tidak terjadi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang selalu dihambat perkembangan industrialisasinya oleh imperialis secara, karena mereka butuh apa di Indonesia? Kepentingan imperialis jelas, ada 4 di Indonesia. Pertama sebagai kepentingan mereka yang pertama adalah sebagai pusat bahan mentah untuk kepentingan industri mereka di negara-negara kapitalis tersebut. Yang kedua adalah sebagai pasar daripada komoditi daripada bahan yang sudah siap, yang sudah selesai diproduksi dan dijual kembali kepada negara-negara, salah satunya Indonesia. Yang ketiga adalah pusat daripada buruh murah yang digaji murah oleh sistem hari ini di Indonesia. Dan yang keempat adalah Indonesia dijadikan sebagai pusat investasi dalam hal ini penanaman modal asing di Indonesia maupun skema utang internasional. Itu yang terjadi di Indonesia. Tapi mungkin nanti kita akan diskusi panjang lagi soal itu dengan beberapa kawan-kawan, karena ini bentuknya adalah diskusi terbuka. Nah juga bagaimana kaitan hubungan imperialisme dalam hal ini, kaitannya yang terjadi di Indonesia. Kita bisa lihat secara praktek bahwa dominasi kapitalisme ataupun tingkatan tertingginya imperialis di dunia saat ini yang terjadi di Indonesia itu dilakukan melalui kebijakan boneka daripada Amerika Serikat. Dalam hal ini, kalau sekarang ini ada pemerintah SBY, adalah boneka yang paling dicintai, boneka yang paling disayangi oleh Amerika Serikat. Kita bisa lihat juga misalnya saat Obama datang ke Jakarta, itu ada beberapa perjanjian yang ditandatangani secara langsung oleh SBY untuk menjadikan kungkungan kepentingan kapitalisme ataupun imperialisme dalam hal ini itu betul-betul melekat di negeri kita saat ini. Kenapa? Misalnya saya biasa berdebat dengan beberapa kawan-kawan juga di NGO. Misalnya salah satunya juga ada beberapa kawan-kawan yang ini bukan negeri yang setengah jajahan lagi, tapi dominasi daripada jajahan hari ini. Saya bilang, karakter jajahannya di mana? Pemerintah kita berdiri hari ini di Indonesia. Pemerintah yang berdaulat, dalam hal ini negara Republik Indonesia itu ada. Kalau misalnya di Timur Tengah yang langsung dijajah, yang langsung dominasi daripada kolonialisme, dalam hal ini Amerika, itu berlaku misalnya di Timur Tengah. Bagaimana misalnya kekuasaan Amerika juga di beberapa negara di Timur Tengah yang sudah diinvasi secara langsung, itu kaitannya. Tapi kalau macam setengah jajahan itu terang bahwa setengah jajahan hari ini, pemerintah rezim hari ini itu hanya dijadikan sebagai boneka untuk memuluskan kepentingan imperialis, dalam hal ini monopoli tanah melalui beberapa perusahaan MNC ataupun TNC yang ada di Indonesia. Itu. Kalau misalnya juga soal karakter perbandingan antara karakter feodal lama ataupun sistem feodal lama ataupun yang sekarang misalnya sistem setengah feodal di Indonesia, kita bisa lihat kalau macam di feodal lama dulu, secara sistem politiknya itu memang kerajaan itu bentuk pemerintahan secara politik, kerajaan ada. Tapi di Indonesia sudah beralih fungsi kepada sistem presidensial secara politik. Secara ekonomi saja ada beberapa memiliki kesamaan ataupun kekhususan, misalnya antara feodal dan setengah feodal di Indonesia. Seperti apa? Mayoritas penindasan yang dilalui rakyat Indonesia pada hari ini itu berlaku kepada kaum tani melalui metode perampasan tanah yang terjadi di hampir semua lapisan daerah di Indonesia. Tiap hari terjadi di media, di televisi kita bisa lihat bagaimana
bentuk-bentuk penindasan terhadap tani di Indonesia. Perampasan tanah, kejadian yang belakangan ini di Mesuji, di Bima, di Luwu, yang dialami oleh kawan-kawan di Morowali. Terjadi juga misalnya di wilayah Tanah Bulava yang juga berhadapan dengan tuan tanah tipe 4, dalam hal ini pemerintah negara RI. Pemerintah negara kita kategorikan adalah salah satu juga tuan tanah tipe 4. Ia juga memiliki luasan tanah yang sangat luas yang dia berikan untuk kepentingan pro terhadap kapitalis internasional melalui melalui penguasaan tanahnya di Taman Nasional, di PTPN, di Perhutani. Siapa yang merasakan itu semua? Apakah rakyat atau investasi modal? Dalam hal ini kepentingan imperialis yang menghukum di dalam negeri kita hari ini. Itu sih kalau macam misalnya soal perbandingan antara ada beberapa perdebatan juga. Saya mungkin belum sepakat juga kalau Indonesia hari ini adalah sistem kapitalis. Karena memang yang berlaku hari ini di Indonesia, penindasan itu mayoritas dialami oleh kelas tani. Kelas buruh di Indonesia itu hanya sekitar, kalau macam dibandingkan dari data juga di kawan-kawan secara nasional, itu dari 230 juta masyarakat Indonesia, itu kaum buruh hanya sekitar 20% yang ada di Indonesia. Kalau kelas tani memang mayoritas, hampir sekitar 65% yang ada di Indonesia. Ini memang dia punya kelas adalah kelas yang mayoritas ditindas oleh sistem hari ini, melalui metode penindasannya, melalui perampasan tanah yang terjadi di semua daerah. Itu kenapa kita berbeda pandangan sedikit soal ini. Karena juga bagi saya, karena kalau macam misalnya kita hubungkan dengan beberapa negara-negara di belahan dunia yang juga sistem kapitalisnya sudah ada, iya, memang mayoritasnya sebenarnya kelas buruh yang juga ditindas. Makanya sistem kapitalis itu eksis dan berkembang di itu. Dan juga penciptaan dalam hal produksi melalui mesin barang jadi itu berlaku dalam sistem kapitalis, tapi di Indonesia tidak. Sistem produksi yang paling tinggi adalah hanya setengah jadi ataupun manufaktur. Sawit saja itu hanya pada tingkatan CPO-nya saja. CPO baru dikirim ke pasar internasional untuk industri internasional untuk dibuatkan jadi barang jadi, dan itu dikembalikan lagi kepada negeri-negeri yang mereka kumpul secara internasional. Itu sih kalau macam soal perbedaan sedikit mengenai hubungan penindasan yang dialami oleh ataupun sistem hari ini di Indonesia antara setengah jajahan, setengah feodal ataupun yang disebutkan oleh beberapa kawan-kawan juga yang sistem kapitalis. Tapi memang kalau macam mau dibilang kungkungan kapitalis imperialisme di Indonesia itu ada melalui mesin bonekanya, melalui kebijakan feodalnya yang masih eksis di Indonesia. Kita bisa lihat produk terbaru daripada bagaimana sistem pemerintahan ini sebenarnya pro terhadap monopoli tanah di Indonesia. Salah satu produk yang terakhir di akhir tahun ini adalah bagaimana disahkannya undang-undang bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang disahkan oleh SBY Budiono pada rezim saat ini di akhir tahun. Itu adalah mengisyaratkan bahwa memang kepentingan imperialis di Indonesia terang, yaitu melalui mesin bonekanya di Indonesia. Gitu ya. Nah mungkin itu. Nah juga soal kelas-kelas dalam masyarakat Indonesia, kalau di beberapa kawan-kawan secara nasional di FPR juga dan beberapa ormas-ormas yang berwatak demokratis nasional, yang berwatak demokrasi nasional dalam hal ini demokrasi anti feodal, karena mayoritas penindasan yang dialami oleh rakyat melalui sistem feodal, melalui monopoli tanah. Demokrasinya semacam itu, demokrasi. Tapi secara nasional kita akan galang dukungan dan kesadaran rakyat berjuta-juta di Indonesia melalui anti terhadap imperialisme di nasional sendiri. Itu. Saya pikir kalau macam demokrasi nasional anti, kalau demokrasi anti feodal dan nasional anti imperialis. Itu sih bentuk-bentuk daripada beberapa gambaran yang coba kami ulas di sini. Kenapa misalnya di beberapa kawan-kawan juga menganggap bahwa
kapitalisme tidak bisa kita lepas daripada imperialisme. Iya, karena tingkatan kapitalis adalah tingkatan tertinggi saat ini melalui sistem imperialismenya. Bisa kita lihat misalnya bagaimana hubungan kontradiksi yang terjadi dalam hal di Indonesia sendiri. Misalnya yang diungkap juga oleh Bung Anto tadi, misalnya soal yang namanya hubungan produksi. Memang kontradiksi yang harus dipecahkan dalam hal ini di dunia ataupun di Indonesia sendiri itu disebut dengan yang namanya hubungan produksi. Karena memang di hubungan produksi ada 3 karakter daripada kontradiksi di hubungan produksi tersebut. Yang pertama soal kepemilikan atas alat produksi. Siapa yang memiliki alat produksi hari ini? Yang mayoritas Indonesia. Apakah buruh? Apakah tuan tanah dalam hal ini modal? Kita bisa lihat karakternya di Indonesia. Terus yang kedua, partisipasi dalam produksi. Siapa yang berpartisipasi secara langsung, yang aktif secara langsung bekerja dalam masyarakat kita di Indonesia? Apakah pemodal yang bekerja secara langsung ataupun kelas pekerja kita dalam hal ini buruh ataupun buruh tani ataupun petani miskin? Kita bisa lihat karakternya. Dan yang ketiga adalah soal distribusi produksi. Kelas pekerja kita selalu dihisap, selalu ditindas melalui pembagian yang ketiga ini, yang disebut dengan distribusi produksi. Itu sih soal hubungan kaitannya dengan pembacaan yang namanya soal hubungan produksi yang terjadi di Indonesia. Karena juga bagi kita memang hubungan produksi ini harus cuma dipecahkan melalui gerakan mayoritas rakyat di Indonesia. Selanjutnya juga di beberapa kelas-kelas dalam masyarakat Indonesia kami bagi menjadi dua, yaitu yang satu adalah kelas penindas dalam masyarakat Indonesia, yang dua adalah kelas terhisap. Tapi kekhususan daripada kelas penindas itu terang yang jelas ada beberapa di makalah-makalah yang sudah dibagikan itu. Misalnya soal kelas berjiwa komprador, yang mereka juga adalah kategori memiliki sifat yang sangat pro imperialis, penjamin bagi tambang luas milik imperialis yang beroperasi di Indonesia dengan menguasai tanah yang sangat luas dengan Kedok sebagai daerah operasi eksplorasi. Selanjutnya juga soal karakter karakter tuan tanah di Indonesia. Secara umum tuan tanah itu adalah mereka yang menguasai tanah yang amat luas untuk kepentingan diri mereka sendiri, menghasilkan bahan mentah bagi imperialis melalui tanaman komoditi ekspor yang siap untuk diekspor ke pasar internasional, dalam hal ini perkebunan, menghasilkan bahan elektraktif bagi imperialis. Ada 4 tipe tuan tanah yang ada di Indonesia. Yang pertama tipe tuan tanah tipe 1 adalah tuan tanah yang khas daripada feodal lama. Mereka yang bergantung hidup dari penguasaan tanah luas dan memperlakukan sewa tanah dengan berbagai bentuknya, dengan membayar upah buruh taninya dengan sangat murah. Itu tipe tanah pertama. Tipe tuan tanah yang kedua adalah mereka juga menguasai luasan tanah dan membayar buruh taninya dengan sangat murah. Juga mereka mempraktikkan, cirinya mereka juga mempraktikkan bentuk daripada peribaan dengan bunga yang sangat tinggi di beberapa masyarakat kita. Mereka juga berwatak daripada tengkulakisme dan atas input maupun hasil pertanian seperti pupuk, pestisida, dan juga tidak berhubungan langsung dengan memang kepentingan imperialis. Tapi kalau tuan tanah tipe 3 ini yang berhubungan langsung, kategorinya berhubungan langsung dengan imperialis. Dalam hal ini kalau tuan tanah tipe 3 yang memiliki kontra-kontra seperti kontrak karya, HPA, ada HGU, HTI, ataupun aneka bentuk bentuk sistemnya yang berlaku di Indonesia. Inilah tuan tanah tipe 3 yang menguasai semua sumber daya alam mineral kita. Selanjutnya tuan tanah tipe 4 itu yang disebut tadi yang soal kategori negara sebagai tuan tanah. Dalam hal ini tipe 4 yang menguasai juga sumber-sumber agraria, sumber-sumber kekayaan alam lainnya, tapi hanya diberikan mayoritas kepada kelas investasi, modal asing. Dalam hal ini kelas yang menguntungkan untuk kepentingan imperialis di dunia. Salah satunya soal bagaimana tambang
perhutani beroperasi, bagaimana juga soal PTPN beroperasi, bagaimana juga soal Taman Nasional yang menguasai beribu-ribu dan beratus-ratus hektar untuk kepentingan imperialis. Itu sih, nanti soal kelas-kelas yang lebih detail mungkin ada di makalah tersebut. Selanjutnya sistem saat ini menciptakan memang krisis kronis yang gila-gilaan terjadi di Indonesia. Kita bisa lihat melalui krisis yang dialami oleh berjuta-juta rakyat Indonesia melalui praktek penggusuran tanah, pengangguran yang begitu hebat terjadi di Indonesia, kemiskinan, kelaparan, penyakit menular, pengetahuan yang buruk, yang juga yang terus menggerogoti semua kalangan masyarakat kita di Indonesia. Krisis panjang selanjutnya senantiasa memberikan amunisi dan keadaan yang menentukan bagi perjuangan rakyat di era saat ini yang didominasi oleh imperialisme secara langsung maupun melalui pemerintah bonekanya. Iya, krisis saat ini memang sudah sangat gila terjadi di Indonesia, dan ini sangat menguntungkan bagi gerakan perjuangan rakyat di Indonesia sendiri. Selanjutnya terakhir adalah perjuangan yang bersifat demokratis, anti feodal dan nasionalis, anti imperialis sebagai solusi daripada ketertindasan rakyat yang saat ini. Perjuangan yang bersifat tersebut untuk menghancurkan sistem setengah jajahan dan setengah feodal, bukan melalui parlementer dan bukan pula hanya sekedar aksi massa ataupun ekstra parlementer, tetapi dengan kerja membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan berjuta-juta massa rakyat untuk perubahan adalah jalan keluar dari situasi sistem yang menindas rakyat hari ini. Itulah solusi daripada salah satunya kaum-kaum di front perjuangan rakyat sendiri secara nasional. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan. Nanti kita akan ulas secara mendalam di diskusi ini. Terima kasih.